Pak Ido, Ya, Mas, ada ini apa? mau bertanya beberapa hal Boleh. tentang kita ketahui kan banyak ya sejarah mengatakan bahwa perkembangan suatu zaman, contoh misalkan di zaman dulu Harun Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid ceritakan zaman Abbasiyah puncak kejayaannya itu di zaman Harun Ar-Rasyid. Tidak lepas peran pentingnya karena ilmu. Emangnya seberapa penting sih ilmu itu, Pak? Ya. Untuk pertama, ilmu itu menurut Imam Ghazali sangat penting. Kenapa? Karena ilmu, kata Ibn Abbas, bahwa derajatnya ulama lebih besar daripada derajat orang mukmin, sekitar di 700 derajat. Nah, untuk mencapai 700 derajat itu ada jarak, yaitu 500 tahun. Kedua, derajatnya berbeda. Yang kedua, ilmu itu sebagai cahaya. Al ilmu nurun wa jahrun. Al ilmu nurun wa jahrun nurun. Ilmu itu cahaya dan kebodohan itu adalah white, gelap lah. Gelap. Nurun. Jadi gitu. Jadi yang kedua, ilmu sebagai cahaya. Yang ketiga, ilmu itu sebagai resep kebahagiaan. Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia karena ilmu. Nah, itu kata Imam Syafi'i, dari ilmu itu bisa membuat bahagia dunia dan akhirat dengan cara menuntut ilmu. Kemudian di dalam ilmu ini ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat, dan ilmu yang mengarah kepada tauhid. Nah, ilmu syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya itu syariat. Nah, ilmu hakikat itu tentang tauhid atau kepercayaan kepada Allah. Dan ada ilmu yang dilarang juga, kata Imam Ghazali. Apa ilmu yang dilarang? Seperti ilmu filsafat. Kenapa ilmu filsafat dilarang? Karena di dalamnya terdapat tentang ketuhanan tapi berbelok. Kenapa berbelok? Tapi karena filsafat Yunani itu mengajarkan tentang tidak mengenal tidak ada Tuhan. Jadi memang Imam Ghazali mempunyai salah satu karya, yaitu filsafat ada, tapi beliau memakai filsafat Islam, kita memakai filsafat Yunani. Jadi sedikit beliau mengkoreksi bahwa filsafat itu boleh, akan tetapi tidak boleh memakai filsafat Yunani karena mengandung hal-hal yang menjerumuskan orang untuk tidak melakukan sholat seperti itu. Itu. Nah, luar biasa. Kalau kita lihat tadi, disambungkan lagi ke zaman Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang, Ya, berkembang sehingga berpengaruh terhadap perekonomian dan perdagangan juga berkembang. Sebab orang-orangnya berilmu, perpolitikan maju, sebab orang yang berilmu, agama juga maju, militer juga maju, sebab ilmu. Ilmu, ya, jadi sangat penting, Pak ya. Sangat penting. Selanjutnya, Pak, pengen tahu bagaimana cara menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu, terkhusus bagi anak muda pembelajar hari ini. Seperti apa, Pak, cara menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu itu sendiri? Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu, kita tumbuhkan dulu rajin semangat belajar. Rajin semangat belajar sangat penting. Fondasi utama suatu negara adalah orang yang anak muda, yang dimana mereka itu sangat rajin belajar, kemudian mereka mencintai ilmu. Caranya gimana mencintai ilmu itu? Yang pertama, mereka paksakan terlebih dahulu. Kenapa harus dipaksakan? Kan orang yang bisa memaksakan suatu saat dan akan terbiasa, kemudian mencintai. Jadi yang pertama, paksakan terlebih dahulu. Yang kedua, polanya yaitu diatur. Yang memang ada belajar, ada bermain, tapi harus diatur dulu. Supaya kita menjadi senang berbahagia, seperti itu. Luar biasa. Berarti pertama harus dipaksakan. Dipaksakan terlebih dahulu. Karena rumus untuk semangat belajar atau dipaksakan. Karena ada salah satu orang yang menyebutkan
ilmu itu harus dipaksakan. Ya. Karena dengan paksaan ini supaya menjadi lebih semangat seperti itu. Akhirnya jadi terbiasa. Terbiasa, betul. Terbiasa. Dan mengatur pola. Pola ya. Jadi harus tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya Bermain, gitu ya. Dua tips itu mudah-mudahan bisa jadi penyemangat untuk kita semua dalam menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu banyak perkembangan terjadi. Demikian, jangan sampai kita terlena dengan kejayaan-kejayaan di masa lalu sehingga melupakan masa kini. Kita harus menjadi generasi terbaik sehingga menghasilkan generasi yang paling baik di antara semuanya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Syukran. Terima kasih.